Saya Devi, saya mahasiswa LSPR Postgraduate. Kali ini akan membahas mengenai analisa krisis communication pada saat krisis di Bank Bukopin pertengahan tahun 2020. Video ini juga sekaligus presentasi dari penelitian yang dilakukan. Selamat menonton! Bank Bukopin adalah salah satu dari 110 bank yang ada di Indonesia yang berdiri pada 10 Juli 1970 dengan nama Bank Umum Koperasi Indonesia atau yang disingkat dengan Bukopin. Bank Bukopin melakukan usaha komersial pertama kali pada 16 Maret 1971. Pada pertengahan tahun 2020, nasabah Bank Bukopin digemparkan dengan isu pembatasan jumlah penarikan dana. Nasabah Bank Bukopin ramai-ramai mendatangi kantor cabang Bank Bukopin di Jalan Jenderal Sudirman, Samarinda, Kalimantan Timur. Mereka berencana untuk menarik uang tabungan mereka di teller bank. Kita akan membahas krisis pembatasan jumlah penarikan dana yang banyak diberitakan oleh media massa maupun media online pada pertengahan tahun 2020. Kita akan melihat krisis tersebut dengan dua teori. Yang pertama adalah tahapan krisis oleh Combs yang mengembangkan krisis pertama kali dalam 4 tahapan. Yang pertama adalah prodromal crisis stage atau warning stage di mana gejala sudah tampak muncul. Yang kedua, acute crisis stage atau pada saat krisis terjadi. Berikutnya, chronic crisis stage di mana perusahaan mempelajari penyebab krisis dan melakukan perbaikan. Dan yang terakhir, crisis resolution stage atau perusahaan sudah melakukan aktivitas secara normal. Di sini kita juga akan melihat dari teori The Situational Crisis Communication Theory atau yang biasa disebut dengan SCCT yang mengkategorikan 10 respon krisis yang akan kita lihat 4 strategi respon yang diambil oleh Bank Bukopin. Pada tanggal 30 Mei 2020 adalah warning stage atau prodromal crisis stage dengan adanya cuitan di Twitter dari Galang Dana yang menyebutkan bahwa tidak bisa penarikan tarik tunai bahkan di mesin ATM lain. Dan pada tanggal 3 Juni, official akun Twitter Bank Bukopin menyebutkan bahwa adanya gangguan jaringan. Nah, di sini Bank Bukopin menggunakan strategi respon krisis denial karena sebenarnya adalah permasalahan likuiditas yang terbatas pada Bank Bukopin yang sudah banyak diinfokan sebelumnya. Lalu pada tanggal 8 Juni, kembali lagi dihebohkan media sosial Twitter dengan pengumuman adanya gambar yang mengumumkan penarikan tunai di atas 10 juta untuk melakukan konfirmasi H-2 ke kantor cabang Bank Bukopin. Padahal kita tahu di tanggal 3 dia sudah menjawab tidak bisa menarik dana karena gangguan jaringan. Jadi kita lihat itu sebagai strategi respon krisis dengan denial. Lalu pada tanggal 10 Juni 2020, strategi respon kedua yang diambil oleh Bank Bukopin adalah attack the accuser dengan menggandeng siaran pers dari penjelasan OJK mengenai beredarnya informasi perbankan. Dan di situ OJK menyebutkan bahwa perbankan dalam kondisi yang stabil. Lalu pada tanggal 18 Juni 2020 dilakukan pelaksanaan rapat umum pemegang saham Bank Bukopin dan di bulan yang sama, tanggal 26 Juni 2020, OJK kembali mengirimkan surat kepada Bosowa Corporindo sebagai tindak lanjut surat pertama yang sudah ditujukan sebelumnya untuk Dirut Bosowa untuk mengedepankan kepentingan publik dan berlandaskan itikat baik mendukung langkah penguatan permodalan likuiditas Bank Bukopin. Sampai akhirnya banyak ramai dibicarakan pada acute crisis stage di mana krisis terjadi dari sebelumnya hingga sampai 30 Juni dan 1 Juli adalah tinggi-tingginya pemberitaan tentang antrian nasabah Bank Bukopin baik di media massa online maupun cetak ataupun media sosial dan media televisi yang banyak menayangkan pemberitaan tersebut. Penumpukan ini terjadi karena muncul berita bank swasta nasional ini mengalami kesulitan permodalan dan diambang kebangkrut. Di sini belum ada tanggapan dari Bank Bukopin sendiri untuk krisis yang sedang terjadi dan akhirnya pada tanggal 1 Juli 2020 Bank Bukopin merespon dengan strategi respon krisis excuse dan justification yang diambil dari keterbukaan informasi tentang Bank Bukopin di laman Bursa Efek. Bank Bukopin banyak melakukan respon terhadap pemberitaan di media massa bila kita melihat dari keterbukaan informasi tentang
Bank Bukopin di laman IDX. Lalu pada tanggal 25 Agustus 2020, Bank Bukopin sudah dalam tahap chronic crisis stage, di mana Bank Bukopin mempelajari penyebab krisis dan melakukan perbaikan, di mana adanya pelaksanaan rapat umum pemegang saham luar biasa dan sahnya KB Kukmin sebagai pemegang saham, dan Bank Bukopin mendapatkan dana sebesar 3,1 triliun setelah KB Kukmin menyelesaikan private placement dalam rangka memperbaiki struktur permodalan perseroan Bukopin. Setelah mendapatkan suntikan dana, permasalahan likuiditas Bank Bukopin sudah normal, maka sudah masuk kepada tahap crisis resolution stage, dan pada pemberitaan 10 September 2020, peringkat Bank Bukopin naik lagi dari ID BBB menjadi ID A+. Dan tetap fokus pada UMKM dan microfinance. Jadi bila kita lihat di sini, Bank Bukopin melewati 4 tahap krisis dengan 4 strategi respon krisis yang disebutkan oleh KOMS. Dari kegiatan krisis komunikasi Bank Bukopin yang kita sesuaikan dengan teori yang tadi kita sebutkan, ada beberapa kritik dan rekomendasi yang akan disampaikan. Untuk kritik, yang pertama adalah kegiatan komunikasi krisis yang masih minimal dilakukan oleh Bank Bukopin kepada media massa maupun kepada nasabahnya. Kekuatan informasi hanya didapatkan dari keterbukaan informasi di laman IDX. Untuk rekomendasinya sendiri, sebaiknya tim public relation Bank Bukopin dapat lebih berinteraksi baik kepada masyarakat, kepada nasabah, press release, media sosial, ataupun standby statement. Lalu, praktisi public relation juga dapat memberikan masukan kepada manajemen mengenai hal yang harus dilakukan dalam menghadapi krisis internal perusahaan. Misalkan, dengan mengingatkan adanya kerugian kerusakan citra perusahaan apabila manajemen tidak cepat turun tangan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di warning stage di awal. Jadi, itu pembahasan kita pada kali ini. Terima kasih.